time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi kakak. Adik-adik. Baik. Baik. Terima kasih atas waktunya untuk adik-adik. Pada kesempatan ini kami datang ke sini untuk berkatekese dengan adik-adik. Judul tema katekese kita pada hari ini itu bertumbuh dalam iman. Sebelum kita mengawali katekese kita, mari kita awali dengan lagu pembuka. Mari kita siap semua adik-adik. Tahu menyanyi dalam tadi itu? Ya, tahu Bapak. Tahu Ibu. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Berdoa dalam yang baik, terima kasih. Hari ini kami datang belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan menjalankan apa yang Kau ajarkan. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu dapat sungguh di dalam hati dan kami dapat menjadi anak-anak yang mendengarkan serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita mendengarkan cerita atau baca kitab suci tentang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tanah sampai semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah ia tumbuh berbuah 100 kali. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan ini?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, tetapi kepada orang-orang lain itu dibutakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil
mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar menimpanya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita sudah mendengar bersama cerita tentang seorang penabur benih. Setelah kita mendengar bersama, kira-kira menurut adik-adik tadi apa saja jenis tanah-tanah yang tempat bertumbuh? Baik, adik siapa namanya? Noni, Ya, silakan. tanah bebatuan. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi dari adik-adik. Saya kakak. Baik, siapa namanya? Ya, kakak. Baik, silakan. Tanah yang subur. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kedua teman kita yang sudah menjawab. Mungkin ada lagi dari adik-adik. Saya kakak. Baik, siapa namanya? Ya, kakak. Baik, silakan. Tanah yang subur. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kedua teman kita yang sudah menjawab. Adik-adik, yang dilakukan Yesus tadi dalam cerita ini, dia menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Di sini dia menceritakan jenis tanah. Yesus menceritakan kepada orang banyak. Seorang penabur mengenai benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ia menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti dan tidak memberi perhatian, sehingga firman itu tidak dapat berakar dalam hatinya dan dengan mudah dicuri oleh iblis. Adik-adik, yang dilakukan Yesus, maksud dari tanah yang subur dalam teks ini adalah tanah yang berbuah dan hasil yang berlimpah. Jadi di sini adik-adik menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, mengerti dan kemudian menghidupi serta menyebarkan firman itu dalam kehidupannya, berbuah dengan baik. Adik-adik, hidup kita itu harus menjadi seperti tanah yang baik. Mungkin adik-adik tahu contoh seperti tanah yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari adik itu seperti apa? Contohnya kita mendengar di sini tadi, mendengarkan firman Tuhan itu atau menyebarkan firman Tuhan itu salah satu tanda yang baik. Tidak ada adik-adik? Masih di teman. Baik, kita tepuk tangan untuk adik Noni. Mungkin ada lagi? Bantu sama. Adik siapa? Saya kalau kita belajar akan mendapatkan nilai yang bagus. Mari kita tepuk tangan. Mungkin lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik adik-adik, setelah kita memahami atau mendalami teks ini tadi, di sini kami meminta adik-adik untuk merumuskan satu tindakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Contohnya itu
seperti apa seperti yang di tanah yang baik itu dalam kehidupan sehari adik-adik ke depannya. Untuk minggu ini mungkin seperti apa? Salah satu konkret. Saya Ibu. Baik, untuk adik Afra, silakan. Menanamkan cinta kasih terhadap orang lain. Oke, terima kasih. Kita bersama untuk mungkin ada lagi dari Yani. Rajin datang ke sekolah. Baik, kita tepuk tangan untuk Yani. Mungkin ada lagi. Baik, adik-adik, setelah kita memahami bersama atau mendalami tentang seorang penabur benih ini, sebelum kami menutupi kegiatan kami pada hari ini, di sini kami akan menjelaskan warna liturgi itu dalam gereja Katolik. Mungkin adik-adik ada yang tahu warna liturgi dalam gereja Katolik itu apa-apa? Hijau. Ya, satu-satu. Ayo. Mungkin ada teman yang lain yang belum. Warna ungu Ibu. Oke, baik. Kuning Ibu. Merah Ibu. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan semuanya yang sudah. Baik, di sini kami menjelaskan yang pertama itu warna hijau. Warna hijau dalam gereja Katolik itu melambangkan kesuburan. Hijau ini menyeratkan harapan dan pengharapan besar dalam misteri keselamatan Allah. Warna hijau digunakan dalam ibadat harian dan misa selama masa biasa sepanjang tahun. Yang kedua, warna merah melambangkan darah Kristus, pengorbanan Kristus, serta kasih Allah yang menyala-nyala. Warna merah ini digunakan pada hari Minggu Palma, Minggu Pentakosta atau perayaan sengsara Yesus atau para rasul dan pengarang Injil. Yang ketiga, warna putih melambangkan kemuliaan dan kegembiraan. Warna putih digunakan pada saat misa peringatan Orang Kudus seperti Kamis Putih, Natal, masa Natal dan masa Paskah. Yang terakhir, ungu melambangkan simbol bagi kebijaksanaan, kerendahan hati. Warna ungu digunakan dalam masa Advent dan Prapaskah dan bisa juga digunakan dalam ibadat harian dan misa Arba. Baik, adik-adik, itu warna liturgi dalam gereja Katolik. Baik adik-adik, mari kita mengambil sikap yang baik untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih telah mengajarkan kami tentang bagaimana firman bisa tumbuh dalam hati kami. Kami berdoa agar kami dapat selalu mendengarkan mimpi firman dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing kami agar menjadi anak-anak yang selalu taat dan mencintai-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita ikut berdiri untuk mengikuti lagu. Adik-adik tahu lagu Yesus itulah satu-satunya. Iya Kak. Tahu lagu Iya. teman-teman sebentar ya. Iya Kak. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sampai selamanya. Apa yang kita lakukan?